Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, salam kenal, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hadi, NIM 23B 505033022, jurusan alih program Manajemen Transportasi Laut ITL Trisakti, tahun ajaran genap 2023. Saya akan menjelaskan tentang transportasi dan logistik, baik dari pengertian, tujuan, macam-macam transportasi dan logistik, maupun permasalahan yang sering ada di Indonesia terkait hal ini. Baiklah, langsung saja kita mulai. Pengertian transportasi dan logistik. Kita bahas tentang transportasi terlebih dahulu. Transportasi adalah pemindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dalam waktu tertentu dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia, hewan, maupun mesin. Transportasi berperan dalam penyimpanan produk, terutama penyimpanan sementara dari lokasi asal pengiriman ke lokasi tujuan. Fungsi penyimpanan sementara ini lebih ekonomis dilakukan dalam kegiatan transportasi, terutama untuk pemenuhan sediaan barang-barang yang terjadwal dengan waktu pengiriman dalam beberapa hari. Menurut Morlock, komponen utama dalam transportasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, manusia dan barang. Yang kedua, kendaraan. Yang ketiga, jalan. Dan yang keempat, terminal. Serta yang terakhir, sistem pengoperasian. Sedangkan logistik adalah suatu rangkaian upaya yang mencakup efektivitas perencanaan, implementasi, sampai pengawasan atas suatu proses perpindahan produk, barang atau jasa, energi, atau sumber daya lain, dari mulai titik awal hingga titik pengguna. Seluruh aktivitas logistik dilakukan untuk mencapai tujuan utama, yaitu memastikan ketersediaan barang dan pengiriman tepat waktu ke lokasi yang dituju. Terdapat rangkaian kegiatan logistik yang harus dilakukan perusahaan, yaitu pengadaan barang, kegiatan produksi, dan distribusi. Komponen penting logistik ialah antara lain: 1. Lokasi fasilitas logistik. 2. Transportasi. Ketiga, manajemen pengadaan persediaan. 4. Komunikasi. Dan yang terakhir ialah penyimpanan. Lalu, mengapa logistik itu penting? Logistik memerankan peran penting dalam perdagangan komoditas, sebab berhubungan erat dengan penyimpanan dan pengiriman fisik komoditas. Kita bahas yang kedua, yaitu macam-macam transportasi dan logistik. Yang pertama, transportasi logistik menggunakan jalan raya. Transportasi logistik ini menggunakan jalan raya dan jalan bebas hambatan dalam suatu proses pengiriman barang logistik, menggunakan armada seperti motor, mobil, van, truk, tronton, maupun kontainer. Kendala yang sering dialami pada transportasi ini adalah kondisi jalanan yang sewaktu-waktu dapat terjadi kemacetan. Kondisi ini akan berdampak pada proses pengiriman barang yang terlambat. Namun, dengan biaya pengiriman yang terjangkau, membuat transportasi ini banyak diminati masyarakat. Yang kedua ialah transportasi logistik menggunakan rel. Transportasi jenis ini masih berada di darat, namun tidak menggunakan jalan raya atau tol sebagai rutenya, melainkan menggunakan rel. Transportasi logistik dengan rel ini juga memiliki potensi keterlambatan dan kecelakaan yang lebih minim dibandingkan menggunakan jalan raya. Ini dikarenakan jalur yang dilalui tidak terbagi dengan jenis kendaraan lainnya. Harga pengirimannya yang ditawarkan juga masih cukup terjangkau, sehingga masih bisa diminati sebagian masyarakat, khususnya yang akan mengirim kendaraan bermotor keluar kota. Transportasi ini biasanya menggunakan kereta api dalam proses pengiriman barang.
Namun, kekurangan transportasi rel ini adalah membutuhkan transportasi lain untuk mengantarkan barang ke lokasi tujuan seperti mobil. Karena tidak semua lokasi pengiriman barang memiliki jalur rel yang digunakan kereta api. Yang ketiga, ialah transportasi logistik menggunakan laut. Transportasi laut merupakan transportasi yang dapat membantu pergerakan logistik, bukan hanya untuk perdagangan domestik seperti pengiriman antar pulau, melainkan juga perdagangan asing seperti ekspor dan impor. Alat transportasi yang digunakan adalah kapal laut. Transportasi laut memudahkan penyaluran barang antar negara melalui pelabuhan-pelabuhan besar di Indonesia. Yang keempat, ialah transportasi logistik menggunakan udara. Transportasi udara memanfaatkan penggunaan pesawat dalam pengiriman barang logistik. Transportasi ini biasa digunakan oleh mereka yang menginginkan barang logistiknya harus cepat sampai. Karena melalui udara, proses pengiriman menjadi lebih cepat. Untuk proses pengiriman ini, setidaknya dibutuhkan waktu 45 menit hingga 1 jam saja. Namun, dengan proses pengiriman yang cepat, membuat biaya pengiriman yang dibebankan menjadi lebih mahal jika dibandingkan transportasi darat. Sehingga, penggunaan transportasi udara ini cocok digunakan untuk mengirimkan barang-barang yang memiliki nilai tinggi dengan jarak yang juga jauh. Yang kelima, ialah transportasi logistik menggunakan pipeline. Jenis transportasi ini mungkin terasa asing, namun peran penting transportasi logistik pipeline ini cukup memudahkan pengiriman barang yang berbentuk cair maupun gas. Barang yang dikirimkan menggunakan pipeline, misalnya minyak mentah dan gas alam. Pipeline menggunakan pipa dalam proses pengiriman barang. Transportasi ini memerlukan infrastruktur dengan biaya investasi yang cukup besar. Sehingga operasional pipeline umumnya dioptimalkan sampai 90% dari kapasitas pipa. Transportasi pipeline ini memerlukan arus yang stabil dan besar, sehingga tidak dapat digunakan dengan sembarang. Lalu kita akan bahas permasalahan transportasi dan logistik yang sering dialami. Permasalahan adalah suatu hal yang tidak dapat dihindari oleh berbagai perusahaan industri. Begitupun dengan perusahaan logistik yang bertanggung jawab dalam pengiriman barang. Jasa pengiriman yang mengantarkan barang kecil pun bertanggung jawab atas barang yang diantar, apalagi barang besar yang pastinya memiliki jumlah dan bobot yang lebih banyak. Hal tersebut menjadi salah satu pemicu mengapa perusahaan logistik kini meningkatkan layanannya, yakni dengan memanfaatkan teknologi-teknologi yang ada. Berikut merupakan permasalahannya. Yang pertama, minimnya informasi dan komunikasi. Yang kedua, permasalahan infrastruktur, baik itu infrastruktur pelabuhan maupun infrastruktur prasarana jalan. Biaya pengiriman. Permasalahan kali ini sering kali dirasakan oleh konsumen yang menggunakan jasa pengiriman barang antar pulau. Luasnya kepulauan di Indonesia menjadi penyebab mahalnya pendistribusian barang. Dan yang terakhir ialah permasalahan yang ada barang rusak di perjalanan. Itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi video berikutnya.